Yang mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah yang maha menciptakan dan Allah juga yang maha melengkapkan. Allah yang maha memberi harapan dan Allah pula yang memenuhi dan mencukupi seluruh harapan. Allah yang memerintahkan kita untuk bercita-cita tinggi dan Allah juga yang memudahkan untuk meraih setiap cita-cita kita. Dan cita-cita tertinggi kita adalah ingin menjadi hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang mendapatkan bimbingan, pertolongan dan bermuara kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salamnya tak henti-hentinya kita sampaikan kepada cahaya alam manusia yang sangat lembut hatinya, yang sangat penyayang kepada keluarganya, yang sangat cinta kepada umatnya. Namanya selalu kita sebut dalam tahiyat awal dan akhir, syafaatnya selalu kita harapkan kelak yaumil qiyamah, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita berada di tanggal 9 Muharram 1444 Hijriah. Adalah momentum untuk berhijrah, momentum untuk ujlah, momentum untuk berubah. Karena perubahan itu pasti. Ada yang berubah karena faktor kesadaran, ada yang berubah karena faktor paksaan. Yang paling menyenangkan adalah berubah karena kesadaran. Siapapun pasti kita dituntut untuk hijrah. Siapapun pasti dituntut untuk berubah. Dari waktu kita berada di dalam perut seorang ibu, seluruhnya sudah dijamin oleh Allah. Rizkinya dijamin oleh Allah, hidupnya dijamin oleh Allah, keamanannya sudah dijamin oleh Allah. Makan dan minum, meskipun di dalam perut ibu kita tidak bisa mengeluarkan aktivitas seperti buang air besar, buang air kecil, tapi dengan kasih sayangnya Allah kasih aktivitas makan dan minum di dalam perut seorang ibu, dan kita tidak melakukan aktivitas mengeluarkan kotoran. 9 bulan ini keajaiban. 9 bulan ini adalah bentuk kasih sayang Allah, mandiri, dan kita tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Masanya berubah, begitu lahir maka kita sudah ujlah dari alam rahim ke alam bumi ini, ke dunia ini. Berarti mulailah kita menghadapi masa-masa yang harus mampu beradaptasi. Maka untuk melihat kemampuan kita dalam beradaptasi, Allah perlahan fungsikan tubuh kita. Dari mulai mendengar, maka mulai mata ini memandang. Mulai tumbuh sesuai dengan usianya, pola pikir juga kita bertambah, insting bertambah, kemampuan bertambah. Semakin tambah usia, kemampuan, akal, pikiran, logika kita, maka semakin tambah juga beban dan tanggung jawab kita. Maka ada dalam ilmu fikih disebut dengan baligh, atau sudah mukallaf,
Sudah balik itu rata-rata usia 15 tahun, sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, sudah wajib melakukan perintah Allah, sudah wajib menghindari larangan Allah. Seiring dengan kapasitas manusia yang bertambah, maka bertambah juga kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi berupa ibadah. Tambah lagi usia kita, berubahlah kewajiban kita. Mulai berpikir ingin mendapatkan pendamping, ingin menjemput jodoh kita. Apakah hanya sekedar semangat saja? Tidak, harus berubah. Pola pikirnya harus berubah, visi misi hidupnya harus berubah, ilmunya juga harus bertambah. Mau tidak mau kita harus berubah. Karena apa? Karena satu episode di mana hidup kita dengan orang tua yang penuh dengan pemahaman kepada anak-anaknya, dia sudah jelas kasih sayangnya, dia sudah jelas perhatiannya, dia sudah jelas dengan memahami karakter anak-anaknya. Maka begitu kita memilih untuk berkeluarga, memilih untuk menyatu dengan jodoh kita, memilih untuk berumah tangga, berarti pola pikir kita harus hijrah, harus berubah, harus ujlah. Kenapa? Karena mendampingi seseorang yang karakternya beda, latar belakangnya beda, pemahamannya beda, bahkan boleh jadi visi misi dalam nikah pun berbeda. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk memahami, kalau kita tidak punya kemampuan untuk lebih bijak, kalau kita tidak punya kemampuan untuk lebih hati-hati, maka rumah tangga yang seyogianya melahirkan ketenangan, ketentraman, kelapangan dan kebahagiaan bisa berubah menjadi tempat di mana kita penuh dengan keluh kesah, banyak susah, banyak masalah, dan itu sering terjadi. Maka berubah atau punah, kita lebih baik berubah. Berubahnya dengan kesadaran atau paksaan? Lebih baik dengan kesadaran. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Sungguh aku akan memberikan kemudahan jalan untuk menempuhnya. Kesungguhan berbuah pertolongan, kesungguhan berbuah keberkahan. Maka kesungguhan kita adalah kunci perubahan itu. Sungguh-sungguh itu memiliki beberapa hal. Pertama adalah sungguh-sungguh dalam niat, sungguh-sungguh dalam ikhtiar, dan sungguh-sungguh dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman barangkali sedikit tahu ya, kenapa di hari ke-10 bulan Muharram ini disunahkan untuk berpuasa. Pertama, salah satu di antaranya adalah 10 Muharram adalah hari duka cita, hari di mana cucu Rasulullah, penghulunya pemuda ahli surga, itu dibantai di sebuah tempat bernama Karbala. Di Karbala inilah cucu Rasulullah ini dibunuh secara keji. Dalam sejarah paling kelam umat manusia, ini adalah sebuah kejadian yang sangat membuat kita tidak percaya. Kenapa bisa menimpa kepada cucu Rasulullah? Kenapa bisa terjadi kepada zuriyah yang sangat mulia, yaitu keturunan dari baginda Rasulullah? Dan jauh sebelum kejadian ini, Rasulullah sudah dikabarkan melalui malaikat Jibril bahwa cucunya akan menemukan ajal dengan cara yang sangat tragis. Ini diwahyukan. Ini sudah menjadi jalan takdir cucu Rasulullah. Maka sebahagian dari penganut Syiah melakukan acara-acara mengenang wafatnya cucu Rasulullah, yaitu Husain, itu dengan cara-cara yang tidak baik. Melukai dirinya di Karbala itu ya, melukai dirinya dengan pedang, mengeluarkan darahnya, memukul dirinya, menepuk-nepuk wajahnya sampai keluar darah. Maka ada hari raya Karbala untuk pengikut Syiah. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, syekh-syekh kita mengajarkan
untuk mengenang pengorbanan cucu Rasulullah bukan dengan itu, tapi dengan saum, tapi dengan berbagi, tapi dengan mengangkat anak-anak yang tidak berdaya, baik anak yatim maupun anak duafa, untuk disayangi, untuk dibahagiakan, untuk dibantu. Agar apa? As-shadaqatu tadfa'ul bala, agar sodakoh ini menjadi penolak bala bencana. Versinya beda. Syiah melukai diri sebagai bentuk rasa penyesalan terhadap korbannya, terhadap wafatnya cucu Rasulullah. Sementara kita yang mengikuti para ulama ahli sunnah wal jamaah menggunakannya dengan saum, disebut dengan yaumul asyura. Kenapa demikian? Karena di antara 365 hari dalam setahun terdapat 30 hari yang sangat baik. Yang suci di antara yang suci, lebih suci. Yang baik ada yang terbaik. Maka 30 hari ini lebih baik dari 365 hari. Yang mana 30 hari itu? Pertama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, puncaknya Yaumul Adha yang diawali dengan Yaumul Arafah. 1, 2, 3, tanggal 9-nya kita saum Arafah, tanggal 10-nya kita melakukan ibadah Idul Adha atau Idul Kurban. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik. Yang kedua, di 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, sekarang nih 10 hari pertama bulan Muharram. Kenapa disebut bulan Muharram? Karena ini adalah bulan yang disucikan. Muharram, bulan suci. Masjidil Haram, masjid suci. 2 tanah suci, 2 tanah haram. Maka Muharram ini menjadi bagian sejarah perubahan. Kenapa? Hijrahnya Rasulullah pun dilakukan pada saat bulan ini. Maka disebut tahun Hijriyah. Maka disebut tahun disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab, di luar bulan suci. 4 bulan ini disebut bulan yang diharamkan oleh Allah, atau bulan yang disucikan oleh Allah. Makanya kenapa bulan ini kalau kita banyak berdoa, maka kemampuan diijabahnya lebih cepat daripada bulan-bulan yang lain. Jika bulan ini kita banyak memohon kepada Allah, maka kesempatan diijabahnya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jika bulan ini kita banyak saum, banyak melakukan saum, karena afdhalus siyamu ba'da Ramadan, seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan haram. Puasa di bulan yang disucikan oleh Allah, yaitu Muharram ini. Maka dilipat gandakan. Kita dari nol ya, kita memulai bulan ini, tahun ini. Bagaimana dari nol itu? Udah zero mind proses, nolkan hati kita. Yang tadinya terlampau berharap kepada seseorang, udah hilangkan harapan itu. Karena semakin tinggi harapan kepada manusia, semakin besar tingkat kekecewaan kita. Saya pernah mengalami itu. Betapa sakit hatinya kita kecewa, dan betapa tidak nyamannya kita kecewa. Ini saya kisahkan ya. Dulu pada awal-awal kami merintis rumah tangga, kebetulan saya sudah jadi tukang ustadz waktu itu ya. Sudah jadi ustadz lah, karena berdiri dari kalangan remaja, buka ikatan remaja masjid, sudah ada komunitas anak-anak, sudah ada komunitas remaja, pengajian dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Waktu itu nikahlah. Awal-awal pernikahan seperti biasa, seperti rumah tangga yang lain, mengawali hidup dari nol. Bekal hanya semangat, pekerjaan tidak ada, penghasilan juga tidak ada, hanya sebagai tukang ustadz saja. Waktu itu tukang ustadznya ustadz privat, ngajar ngaji, dulu tuturutan namanya, bukan ikro ya. Ikro itu 20 tahun terakhir. Nah, jadi pakai ngajar ke sebuah perumahan. Alhamdulillah digaji per bulan itu berapa coba? 50.000. Sudah terlatih di pesantren, tidak punya uang, jadi begitu dapat 50.000 girangnya luar biasa. Padahal sudah punya istri 1. Bukan berarti ada istri 2 ya. Sudah rumah tangga, kebayang nggak?
Kalau rumah tangga dengan penghasilan segitu, kalau bukan orang-orang yang tawakal kepada Allah, wah mungkin udah cekcok setiap hari. Ya bayangin 50.000 untuk hidup berdua. Sementara istri sudah berkomitmen waktu itu, karena istri juga waktu itu sebelum nikah itu sudah bekerja. Saya bilang begini, sebagai kepala rumah tangga, saya memohon kepada kamu sebagai calon istriku, lepaskan pekerjaan jika ingin aku pinang. Karena kerja keras itu akan muncul ketika tanggung jawabnya besar. Kalau tanggung jawab itu sudah dihandle oleh berdua, waduh tantangannya kurang. Waktu itu versi saya ya, versi saya. Kata istri, siap, insya Allah saya rela meninggalkan pekerjaan yang sudah memberikan gaji cukup lumayan, tapi tolong penuhi kebutuhanku selama hidup ini atau ketika sudah menikah. Siap, insya Allah. Saya yakin kalau Allah menciptakan manusia, pasti menciptakan rezekinya. Kalau Allah sudah menciptakan perut, pasti sudah menciptakan isinya. Kalau Allah sudah menciptakan sepasang manusia yang sudah siap berumah tangga, pasti Allah pun akan menyiapkan rezeki untuk makhluk ini. Udah jalan. Cerita lagi ke tadi, setiap hari setiap bulan 50, alhamdulillah cukup lah. Bagaimana menjelaskannya itu butuh nulis sampai 4 hari itu ya. 50.000 bisa bertahan karena waktu itu 50 cukup besar ya. Waktu itu 50 masih bisa digunakan untuk beli beras dan sebagainya. Ceritanya karena sudah aktivitas jadi tukang ustadz ya, sudah ngajar. Ceritanya begini. Ceritanya istri pernah mengeluh begini. Waktu itu manggilnya ke saya sayang ya, belum punya anak. Sekarang jadi ayah manggilnya. Kalau tetap manggil sayang juga udah tua begini rada era ya. Padahal nggak ada larangan sebetulnya manggil sayang kepada suami yang sudah tua ya. Itu. Tapi ya kita tahu diri saja. Udah mah tahu diri aja kita udah tua. Kalau sayang-sayangan teh takut membuat para pemuda iri gitu ya. Makanya udah gitu beras tidak ada, uang tidak ada, di dapur juga wah nggak ada makanan sama sekali. Bilang begini, yang udah nggak ada makanan, nggak ada beras. Ini kan surat cinta dari istri ya. Iya, ini surat cinta dari istri gitu. Iya, saya bilang begini, insya Allah Allah akan ngasih rezeki. Kok yakin banget? Emangnya dari mana gitu? Insya Allah nanti ada undangan Isra wal Mi'raj. Biasanya kalau ada undangan Isra wal Mi'raj amplopnya gede. Sudah salah belum nih niatnya? Sudah salah. Niat dakwahnya untuk rupiah, niat dakwahnya bukan ibadah. Maka Allah cemburu dengan orang yang niat dakwahnya untuk uang, niat dakwahnya untuk rupiah. Maka Allah tegur itu, dan itu cash ditegurnya waktu itu juga. Oh benar nanti ada undangan? Benar. Biasanya kalau acara tabligh akbar seperti begitu amplopnya gede mah. Alhamdulillah kata istri, dua-duanya sudah terjebak dalam toma. Apa itu toma? Toma itu mengharapkan sesuatu dari orang lain, bukan dari Allah tapi dari makhluk. Makanya huruf to itu adalah to seperti perut. Lihat huruf to seperti perut kan, gendut. Mim juga begitu, di dalamnya begitu mim, lalu diakhiri dengan kalimat dengan huruf ain, menganga. Maka toma adalah gambaran hati seseorang yang terlalu berharap kepada manusia, yang terlalu berharap kepada makhluk, bukan berharap kepada Allah. Ini yang Allah tegur. Toma itu adalah penyakit yang membuat kita selalu mengharapkan kepada manusia lagi. Berharap diberi rezeki, berharap dicukupi, berharap dari mertua, berharap dari orang tua, berharap dari teman, berharap dari pekerjaan. Itu memang bagi orang-orang tertentu itu adalah wajar, tapi bagi orang-orang yang sudah mengetahui tentang penyakit hati, mengetahui tentang tazkiyatun nafs, membersihkan hati, itu adalah aib, itu adalah penyakit. Maka istri juga begitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Biasanya suka gede, pengalaman juga, karena kalau ada acara seperti begitu memang amplopnya rada tebel. Udah ceritanya, jalanlah waktu itu.
pengajian. Betul saja, sesampainya di alamat acara itu, acaranya tabligh akbar, panggungnya cukup besar, jamaahnya banyak sekali. Waktu itu saya disebut dengan Aagimnya Karawang. Makin besar hati saya, wah ini amplopnya pasti gede. Hati kecil kan nggak bisa dibohongi ya. Tetap aja Ustadz juga manusia, ada titik lemahnya, di mana saat tidak punya apa-apa terkadang bergantung dulu kepada makhluk, baru setelah dipatahkan oleh Allah baru belajar bergantung kepada Allah. Makanya seringkali kita dipatahkan oleh Allah saat kita berharap kepada manusia, dibikin kecewa kita oleh Allah, dibikin putus harapan kita oleh Allah. Supaya apa? Supaya balik ke Allah. Jangan lama-lama, jangan lama-lama bergantung kepada manusia, bergantung kepada makhluk, berharap kepada manusia. Segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin. Ayo segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung lagi kisahnya. Ceramahlah, terpukau, jamaah terkagum-kagum, panitia juga bertepuk tangan, bersyukur dengan apa yang saya sampaikan waktu itu. Makin menambah kekaguman mereka. Biasa dijamu makanan semuanya. Mulailah ke episode yang paling menentukan, yaitu episode perpindahan uang ya, disebut salam tempel. Ceritanya karena waktu itu belum punya kendaraan, diantarlah pakai mobil sampai depan rumah saya. Turun dari mobil, salaman, alhamdulillah dapat uang. Tapi dalam hati kecil saya ada pertanyaan, kok tipis? Ini pengalaman loh. Makanya saya seringkali ceramah berdasarkan pengalaman, karena ini adalah pelajaran. Sesampainya di rumah, kita buka berdua. Karena kondisi waktu itu sedang tidak punya uang kan. Saya tadi cerita, beras tidak ada, uang tidak ada. Tiba-tiba ada pengajian itu. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa istri agar dicukupi kebutuhannya. Dibuka berdua. Begitu dibuka berdua, ternyata isinya berapa? 50.000. Kecewa enggak? Dari bayangan 500.000 jadi 50.000, kecewa tidak? Kecewa. Apa yang terjadi kepada saya dan istri saya? Waktu itu istri kecewa, saya bukan kecewa, saya nangis. Nih laki-laki yang seperti begini ini, yang sering nangis menghadapi masa-masa seperti nangis, bukan nilai uangnya, bukan, nangis karena sadar sesadarnya Allah sedang menegur, Allah sedang mengingatkan. Langsung saya memeluk istri, Ma, kita sudah salah niat. Dari awal kita sudah berharap kepada panitia, dari awal kita sudah berharap kepada dunia, dari awal kita sudah menggantungkan kebutuhan kita kepada nilai uang yang akan kita dapatkan. Allah sedang menegur kita, gak tidur tuh sampai jam 3, lalu kita tahajud bareng. Dah, kita harus istighfar. Dakwah itu kan karena perintah Allah, yang membuat ini bisa bicara karena Allah, yang membuat orang bisa kagum karena Allah. Lalu kenapa kita berharap kepada manusia? Kita sudah memiliki amanah dari Allah, tapi kita mau menjualnya kepada manusia. Seperti kita dititipin istri oleh mertua, tapi tiba-tiba istri itu justru malah dijual kepada laki-laki hidung belang. Ini kan amalan sadis bagi orang-orang yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dipermalukan oleh Allah, kita sudah dipatahkan oleh Allah. Saya nangis, istri juga nangis, karena kita sudah berharap kepada manusia. Setelah itu tahajud, selesai tahajud terdengar suara azan, saya tinggalkan. Mah, ditinggalkan dulu ya, mau ke masjid dulu, mau ke musola dulu. Mamah lanjutkan dengan sholat subuh. Ayah mau ke masjid dulu. Berangkatlah ke masjid. Setelah berangkat ke masjid, selesai sholat subuh, karena waktu itu belum punya santri, pulang dari masjid ke rumah itu kurang lebih sekitar 100 meteran. Berangkat pulang dari masjid, sesampainya di rumah kaget. Kenapa kaget? Ada tamu di depan rumah. Tamu itu adalah panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj yang malam. Begitu datang salaman, Ustaz, mohon maaf ada apa?
Mohon maaf, kami panitia ada kekeliruan. Kekeliruan apa? Salah ngasih amplop. Emangnya kenapa? Ustadz yang seyogianya amplop diberikan kepada Ustadz itu tertukar dengan qori, dan bagian qori dikasih ke saya. Tahu nggak qori? Yang baca Quran? Jadi yang baca Quran seharusnya 50.000, jadi tahu kan isi amplopnya. Sementara ke saya sudah disiapkan oleh panitia 500.000, ketuker. Siapa yang nuker itu coba? Panitia atau Allah? Allah, melalui kekhilafan panitia. Allah yang menggenggam harta, Allah yang menggenggam rizki, Allah yang menggenggam panitia, maka oleh Allah digilekan sedikit saja, padahal panitia tahu ketebalan di antara dua amplop itu, tapi ditukar oleh Allah. Saya waktu itu makin kagum terhadap Allah, makin yakin Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Begitu pula, ya Allah ampun, andaikan malam kami tidak taubat, andaikan malam saya dengan istri uring-uringan kepada panitia, andaikan saya dengan istri malam itu adalah menyalahkan, kenapa sih panitia begini, mungkin Allah tidak akan gerakan hati panitia itu untuk datang kembali. Dan saya bingung bagaimana panitia ngomong ke qori. Apakah diambil lagi uang yang 500.000? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Berarti kejadian itu menjadi hikmah bagi saya, menegur bagi saya, dan yang kedua adalah memberi rezeki bagi qori yang sudah disiapkan 50.000 jadi 500.000. Untungnya saya tetap malah tambah 550.000, karena yang 50.000 nggak diminta lagi sama panitia. Kebayang ya kalau panitia, Pak mana yang 50.000-nya? Bagi orang lain kejadian ini sederhana, tapi bagi saya ini adalah cara Allah memurnikan niat. Maka teman-teman dari sekarang, ayo yang sering kecewa, evaluasi, kenapa saya kecewa? Terlalu berharap, terlalu percaya, terlalu yakin ke orang, sementara ke Allahnya lemah. Begitu nikah, kenapa setelah nikah kita kecewa? Karena kita terlalu yakin pasangan kita sempurna. Begitu nikah, kenapa kita kecewa? Karena kita terlalu yakin bahwa pasangan kita adalah lembut, pasangan kita adalah tanggung jawab, padahal dua-duanya sedang belajar untuk lebih dewasa lagi. Kenapa? Yang membuat manusia itu dewasa adalah masalah, dan masalah itu kebanyakan lahir setelah rumah tangga, lahir setelah nikah. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menikah pernah mengalami cekcok, pernah mengalami berbeda pendapat, bukan beda pendapatan, beda pendapat lah ya. Nah, kan dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan kesabaran. Maka ciri-ciri orang yang sabar, ciri-ciri orang yang sabar ketika berantem dengan istrinya, diam. Ustadz, kebetulan kami dua-duanya bersabar, berarti pada saat berantem dua-duanya diam. Mau berantem-berantem atuh. Tapi terkadang Allah lemahkan dulu istrinya, sehingga istrinya yang tidak sabar, suaminya yang bersabar. Walaupun dua-duanya penyabar, maka tidak akan pernah dipertemukan satu momen di mana berantemnya pak diam-diam. Pasti ada yang ngotot duluan. Makanya kenapa bab fikih makan perempuan tidak jadi hukum kalau minta cerai, minta ditalak itu nggak jadi hukum. Kenapa? Karena tadi dalam pernikahan itu laki-laki yang bawa mahar, laki-laki yang akad, laki-laki dengan laki-laki, wali laki-laki, saksi laki-laki. Perempuan itu walaupun akadnya tidak berada di ruang meja, tidak ada di tempat di lingkungan itu, berada di kamar, nikahnya sah. Perempuan itu walaupun tidak hadir di tempat akad, nikahnya sah. Walaupun dia tinggal di kamar sebelum akad, nikahnya sah. Walaupun sedang akad perempuan itu malah tiktokan, nikahnya sah. Tiktokan, selfie gitu ya, tetap nikahnya sah. Kenapa? Karena perempuan tidak menjadi sumber hukum dari pernikahan. Jadi meskipun perempuan tiap hari misalnya setelah nikah itu minta diceraikan, tidak jatuh talak. Udah ya, kalau tidak puas dengan mama, kalau sudah tidak cocok dengan mama, udah pulangkan saja atau ceraikan sekalian 3 kali, nggak jatuh talak. Karena dalam posisi seperti itu perempuan lain di mulut, lain di hati. Kalau perempuan sudah minta talak, itu bukan ingin dicerai, tapi ingin dipeluk sambil dibisikin, mah udah transfer ya. Itu keinginan aslinya.
Makanya jangan heran perempuan itu kalau bawa motor sen ke kiri. Ayat 100 Nabi Ibrahim mintanya cuman 3 kalimat. Rabbi habli minas salihin. Insya Allah hafal semuanya ya. Rabbi habli minas salihin. Hafalkan ini. Jangan pernah lepas doa ini dari sholat-sholat kita. Ternyata yang meminta kepada Allah Rabbi habli minas salihin itu bukan hanya Nabi Ibrahim saja. Siapa sih? Dan bagaimana profil Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lahir, Ishak, Yakub, terus lagi nabi-nabinya di Bani Israel, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah jalurnya nasabnya melalui Nabi Ismail alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Satu-satunya nabi yang diulang-ulang namanya di dalam sholat adalah Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Maka berdoalah dengan doa Nabi Ibrahim, karena terbukti Nabi Ibrahim itu setiap doanya ijabah. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Mekah ini menjadi negara yang aman, doanya begini, Allahumma ja'al baladan amina, ya Allah jadikan tempat ini, negara yang amina, amin, aman, tenang, tentram. Maka sampai saat ini negara ini adalah negara yang paling aman. Jarang ada pencurian, jarang ada kehilangan. Ketika terdengar kumandang suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, toko-toko itu tutup, tapi tutupnya tidak dikunci, cukup ditinggalkan, ditutup saja, ditinggalkan. Karyawannya ikut sholat di jalanan atau masuk ke masjid, itu ditinggalkan saja. Nggak ada yang mencuri, betul-betul aman. Dan itu berlaku setiap waktu sholat. Waktu zuhur, begitu berkumandang suara azan, ditinggalin aja tokonya itu. Allahumma ja'al baladan amina. Begitulah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar kota Mekah itu selalu aman. Dan doa yang populernya tadi As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Bukan hanya Nabi yang minta ini. Kita mulai dari nol nih ya, mulai dari nol. Semuanya dirubah lah. Pola pikir kita dirubah, misalnya tentang hidup ini. Kita minta kepada Allah supaya kita termasuk yang soleh aja dulu. Terus siapa lagi yang berdoa yang dengan doa yang sama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam bab wudu, Rasulullah mengajarkan, bahkan dalam kitab Al-Azkar ya, dalam kitab Azkar juga begitu. Dalam kitab itu disebutkan Rasulullah selalu memohon kepada Allah sehabis wudu. Jadi praktek doa ini boleh sehabis wudu ya. Sehabis wudu Rasulullah berdoanya begini kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikan kami menjadi orang yang taubat. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikan kami menjadi orang yang selalu menyucikan diri, menyucikan hati. Yang ketiganya, waj'alni min ibadika salihin, ya Allah jadikan kami termasuk hamba-hamba yang salih. Kenapa Ustadz mintanya soleh, nggak minta ini itu? Karena orang saleh ini pasti disayang Allah. Teman-teman, kita bikin perbandingan ya. Misalnya dalam keluarga ada 10 anak. Kan orang tua zaman dulu mah anaknya banyak-banyak ya. Karena belum dipengaruhi oleh medsos. Iya, belum ngitung. Sekarang kan kalau punya anak ngitung. Anak 1 masuk sekolah biayanya sekian. Anak 2 masuk sekolah biayanya sekian. Anak belum lahir itu biaya sekolahnya udah dihitung. Makanya nggak lahir-lahir gitu. Suaminya ngomong ke istrinya, udah mah anaknya jangan banyak-banyak, cukup 2 saja. Sudah berhitung begitu. Nah, misalnya contoh, ada keluarga yang punya anak 10. Di antara 10 ini ada yang pintar, cerdas, berprestasi, hebat, pokoknya bagus semuanya. Ada yang pintar, ada yang berprestasi, semuanya bagus-bagus lah. Yakinlah di antara anak-anak yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tadi, bisa usaha, bisa cari uang, berprestasi, ranking pertama terus. Ya mungkin kita juga pernah jadi ranking pertama dari murid 3. Ya. Dari murid 3. Nah misalnya
Di antara sekian prestasi-prestasi dunia itu, yakinlah bahwa orang tua akan lebih menyayangi kepada anak-anak yang nurut. 10 anak yang pinter-pinter, maka orang tua akan lebih sayang kepada anak yang nurut. Meskipun anak yang penurut ini tidak cerdas, tidak pinter, tidak ganteng, tidak cantik, tidak berprestasi, tapi orang tua akan cenderung lebih sayang kepada yang penurut. Dalam hidup juga begitu. Kalau kita menuruti apa-apa perintah Allah, itu udah level salih, muslih. Makanya minta kepada Allah seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada kami keturunan yang salih. Dan setelah berdoa seperti begitu, Nabi Ibrahim dikaruniai anak bernama Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail itu penurutnya luar biasa. Buktinya apa? Buktinya mau disembelih aja, jawabannya apa coba? Nah, Bapak mimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Jawaban Nabi Ismail itu mengagumkan. Apa jawabannya? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahku, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Nurut ya, nurut. Jadi pinter kalau tidak nurut tidak cukup. Cerdas kalau tidak taat tidak cukup. Suatu saat mungkin orang tua akan bangga dengan anak yang berprestasi, bangga dengan anak yang kaya, bangga dengan anak yang sukses di secara dunia. Tapi suatu saat orang tua akan merasakan justru dia lebih senang dengan anak yang perhatian. Di usia tuanya rata-rata mereka mengeluh, kenapa anak-anak saya sukses semuanya tapi dia tidak peduli kepada ibu. Kenapa anak-anak saya semuanya berprestasi, memiliki harta, kekayaan, melimpah, bahkan jabatan, tapi kenapa mereka tidak ingat, tidak peka, dan tidak peduli kepada ayah dan kepada ibu. Di usia tua mereka, justru mereka lebih senang dengan kesolehan anak-anaknya ketimbang dengan kesuksesan anak-anaknya. Maka perlu ini, soleh itu perlu. Terus setelah doa Rabbi habli minas sholihin, apa? Kejar ciri-ciri orang yang soleh. Apa ciri-cirinya? Dalam surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim menjelaskan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, ya Allah, ij'alni, jadikan muqimas salati. Tuh, ciri-ciri yang soleh itu yang menjaga salat. Muqimas salati. Tidak disebutkan soleh kalau salatnya masih belang bentong. Tahu belang bentong? Banyak belangnya dengan bentongnya. Maghrib sholat, isya enggak. Isya sholat, subuh kebablasan, ditiir dengan duha. Kamu sholat apa? Sholat duha. Sholat subuh karena tadi bangun jam 8. Gitu ya. Jadi kalau belum tertib sholatnya, maka ciri-ciri kesolehannya belum muncul. Maka mohon kepada Allah, tahun Hijriah ini adalah momentum untuk memperbaiki sholat berjamaah, selalu tepat waktu, dan diupayakan untuk selalu menyempurnakan sholat kita. Dan sholat itu tidak akan sempurna kalau wudunya nggak sempurna. Berarti kalau sudah berbicara sholat, maka pelajarilah ilmu fikih. Ilmu fikih ini penting karena yang menjelaskan tentang bab sholat, bab najis, terutama nih bab najis. Teman-teman nih, apalagi yang misalnya hidupnya di sini ngontrak gitu ya. Di sini semuanya kontraktor. Ada kontraktor yang ngontrak gitu. Bab nyuci aja kalau kita tidak hati-hati itu bisa jadi salah. Contoh misalnya pakaian ini, nih pakaian. Ini pakaian ini ada yang kotor, ada yang najis. Setiap yang kotor belum tentu najis, tapi setiap yang najis pasti kotor. Kotoran ini ada debu di sini, ada bekas tanah di sini, belum tentu najis, masih bisa dipakai sholat. Baju yang kotor masih bisa dipakai sholat, tapi baju yang bersih tapi najis tidak bisa dipakai sholat. It's okay. Kalau ini mungkin mustahil kena najis nih ya. Biasanya bagian-bagian tertentu misalnya, saya sebutkan itu sabang saning jejeroan. Betul begitu? Celana dalam, baju dalam, kayak Superman lah yang celana dalamnya di luar.
Nah itu ya, Batman, Superman, Catwoman itu kan celana dalamnya di luar, jadi celana luar jadinya. Nah, yang sering terkena najis itu misalnya cuma satu nih, celana dalam aja. Udah, yang celana dalam ini pisahkan dari baju-baju yang gede-gede, dari jilbab, dari baju-baju yang besar-besar, dipisahkan. Satu ini ambil dulu, bilas dulu dengan air yang mengalir ya, dengan air yang mengalir, pastikan najisnya sudah hilang, pastikan warna, aroma, baunya sudah hilang. Setelah itu baru dicampurkan dengan baju yang kira-kira hanya kotor tapi tidak najis. Khusus yang berpotensi terkena najis itu pisahkan, jangan digabung, jangan direndam bersamaan dengan barang-barang yang lain, baju-baju yang lain. Atau kalau begitu mah semua baju terkena najis. Kalau masuk ke dalam mesin cuci yang sama, bersih tapi dia tetap najis, disebut mutanajis. Bagi yang sudah keluarga, anak pipis, pasti ini anak kecil karena nggak mungkin udah dewasa masih pipis. Tetap pipis sih, tapi nggak di celana maksudnya gitu ya. Masa udah dewasa nggak pipis-pipis? Pipis misalnya di sini nih, di lantai gitu ya, tapi udah kering. Jangan ngepelnya semuanya dipel dengan pelan yang sama, dengan air yang sama, atau semuanya jadi najis. Caranya bagaimana? Ambil dulu air walaupun hanya sebotol, walaupun hanya segelas begini, dibilas dulu, dipel dengan pel kering, dilap dengan lap kering. Setelah itu dibilas yang kedua kali, baru setelah itu dipel semuanya dengan pelan yang sama, dengan air yang sama. Kalau belum apa-apa sudah dipel dengan pel yang sama, air yang sama, seluruh tempat itu menjadi mutanajis. Berarti tidak boleh sholat di atas lantai itu. Ini bab fikih. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk dalam sholatnya kalau ibadah fikihnya belum mengetahui? Maka benar kata Gus Baha bahwa ilmu tertinggi sebelum ilmu tasawuf adalah fikih, karena syarat ikhlas itu sholatnya harus sah dulu. Kalau hati ikhlas tapi sholatnya tidak sah, ya tidak diterima. Berarti ngaji kita harus tambah jadwalnya di tahun baru ini. Sengaja mau konsultasi dan tanya bab fikih, tentang bab toharoh, tentang bab sholat, tentang bab wudhu. Laki-laki sekedar etika saja, pipis sambil berdiri itu menjadi peluang menjadi ahli neraka. Karena kebanyakan ahli neraka adalah orang yang pipisnya tidak beraturan. Bagaimana? Kalau berdiri berpotensi itu, si air pipis itu bisa berpotensi ke baju, ke celana, terbang gitu ya. Gak mungkin si Ari terbang ke aluhur mah, kan karena berdiri berarti terbang gitu, ada angin kan gitu ya. Tapi kadang-kadang sekarang mah di masjid-masjid itu kadang-kadang tempat pipisnya harus berdiri gitu, nggak bisa ini. Di Mekah nggak disetting untuk berdiri. Maka teman-teman yang pemuda ditambah keren, jadi pemuda keren, kalau sudah mengenal hijrah maka pipisnya jongkok, tidak boleh berdiri, apalagi bikin angka 8 ya. Jadi perempuan ketika haid atau ketika apa saja, maka benda-benda yang berpotensi, saya harus mencari kalimat yang supaya tidak konotasinya ke jelek-jelek ya, ke parno. Jadi semua pakaian yang berpotensi terkena najis maka amankan, pisahkan dan bilas dengan cara yang berbeda. Jangan digabung dan disatukan dengan pakaian-pakaian yang lebih besar dari pakaian itu. Nah, jadi Rabbi habli minas salihin. Setelah itu apa? Salah satunya ciri-cirinya tadi salat ya. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tuh. Salat itu adalah ciri utama orang yang saleh. Ciri utama orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, kelapangan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun, amat sangat berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1-2. Yaitu alladzina hum fi sholatihim
khasi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau fikihnya tidak mengerti? Maka belajar fikih. Nanti mudah-mudahan nanti di Faker juga mengadakan khusus kajian fikih, ya, fikih wanita. Cuman nggak ada fikih pemuda mah ya. Padahal perlu ini fikih seperti itu, ilmu fikih, kajian tentang ibadah. Nah, terus apalagi ciri yang dominan setelah sholat? Yang kedua adalah sabar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi Ismail alaihissalam menyebutkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Berarti anak yang soleh, manusia yang soleh memiliki sabar. Sholat terjaga, sabar terjaga. Ahli sholat tapi pemarah, belum sempurna. Penyabar tapi enggak sholat, belum baik, belum sempurna. Menyatunya dua hal ini akan menyempurnakan hidup kita. Sholatnya baik, sabarnya baik. Tapi keduanya butuh komitmen, keduanya butuh ikhtiar, keduanya butuh kerja keras. Kenapa? Karena untuk mencapai sholat khusyuk tidak mudah. Untuk mencapai sholat yang tertib tidak mudah. Kan begini ya, sholat itu makin sering, makin lama, makin sudah terbiasa, bukan makin cepat. Kan ada orang yang sholatnya cepet. Ya iya, saya latihan dari anak kecil, masa masih lambat? Beda. Sholat itu makin mantap, makin nikmat. Kan sholat itu adalah penghubung kita dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dan di dalam sholat juga Rasulullah menyambung keinginan kita ingin soleh itu. Apa coba? Pada saat at-tahiyat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini pujian dari Rasulullah kepada Allah. Dibalas oleh Allah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan Allah bagimu. Dijawab lagi oleh Rasulullah, assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Bukan hanya untuk dirinya Rasulullah menyebutkan kalimat alaina, assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Ditambah lagi wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hambaku yang saleh. Diminta oleh Nabi Ibrahim, dikuatkan oleh Rasulullah, dan diajukan di Sidratul Muntaha pada saat Isra wal Mi'raj. Rasulullah yang dibawa-bawa di hadapan Allah cuman hamba-hamba yang saleh. Wa ala ibadillahis salihin. Jadi tahun baru ini kita mulai lagi memperbaiki sholat kita, sholat awal waktu. Karena kebiasaan sholat kita adalah zuhur kadang-kadang jam 2:30, nyantai deletoy men decaloi boy, ketaya kucuprak gejebur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah sudah zuhur. Dikirain teh mengambil wudhu, malah ngopi. Kasihan yang ada nih ya, itu teh pemberitahuan sholat, bukan pemberitahuan istirahat. Lagi kerja nih, lagi kerja, peng Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah ke kantin. Itu teh pemberitahuan sholat, bukan pemberitahuan makan siang, gitu ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dugcir, meleduk ngacir. Dulu kan pakai bedug ya, duk langsung ngacir. Biasakan seperti itu. Dan jangan dibiasakan terlambat, karena biasanya setan paling senang kita memperlambat. Dah nanti aja lah, sebentar lagi kok ngobrolnya, jam 2:30 baru sholat. Baru sholat zuhur dengan suaminya sama dengan sholatnya. Udah gitu terdengar suara azan asar. Mas, udah asar ya? Iya. Sekarang waktu cepat berlalu ya mas ya. Barusan sholat zuhur, sekarang udah asar lagi. Idih, si onyon. Bukan waktu cepat berlalu, kita yang tidak on time.
Teman-teman yang pernah naik pesawat tahu tidak, sebelum boarding, sebelum masuk ke pesawat kita harus nunggu 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya. Kalau tidak kita kehilangan kesempatan untuk terbang. Dan gak mungkin atuh pesawat sih gak angkot kayak emang pilot tungguan saya ke ngopi heula, nggak bisa. Kalau kita mau terbang 2 jam sebelumnya kita sudah ada di bandara. Kalau kita mau naik pesawat 3 jam sebelumnya kita sudah standby di bandara. Begitu tepat waktunya ketika kita mau naik pesawat. Tapi betapa lambatnya ketika kita mau mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin, kata Allah. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Apa sih ampunan Allah itu? Dari sholat ke sholat adalah ampunan Allah, dari Jumat ke Jumat adalah ampunan Allah, dari Ramadan ke Ramadan adalah ampunan Allah. Dan kita sedang bersegera menuju ampunan Allah. Maka sholatnya berkualitas, maka mendekati kepada kesolehan. Sholatnya sudah bagus, sempurnakan juga sabarnya. Lihat pada saat sholat kita harus bersabar. Udah nggak tahan nih, mau kentut ya, mau kentut. Coba kalau kita sedang tahiyat terus tiba-tiba mau kentut, milih mana? Menuntaskan sholat dulu atau kentut dulu? Sayang kan? Maka kita akan menahan diri dan assalamualaikum warahmatullahi. Begitu mau menengok ke arah kanan, kiri, langsung batal nggak sholatnya? Tidak. Karena salam pertama sudah keluar dari sholat, salam kedua hukumnya sunnah, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Jadi begitu assalamualaikum pertama sudah selesai dan kita sudah pertahanannya sudah jebol, berat. Makanya kan secara fikih kalau kita mau bisanya buang air besar, sementara kita dipilihkan dengan sholat dulu atau ke belakang dulu. Pilih ke belakang dulu supaya tidak mengganggu sholat. Saya mau sholat dulu, kasihan supaya pahala berjamaah 27. Apalah artinya mengejar 27 tapi tegangnya luar biasa, keluar keringat, kesang badak, kesang lutik, aluman begitu. Makanya makruh hukumnya ya, batal tidak tapi jatuh kepada makruh. Makanya kan ada, boleh enggak kalau saya mendahulukan buka dulu ketimbang sholat dulu? Silakan, buka aja dulu. Kalau kita sedang puasa ya, buka aja dulu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, buka dulu, minum dulu. Setelah itu silahkan makan besarnya setelah sholat. Kalau sudah makan, kalau sudah buka, maka kita bebas mengambil mau sholat dulu atau makan besar dulu. Jadi begitu ya. Jadi tadi sabar dan sholat dan sabar. Makanya kenapa kalimat sholat itu dalam surat Al-Baqarah 2 kali berturut-turut berdampingan dengan sabar. Bunyinya begini, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Jadi wahai orang-orang yang beriman, hai, kan gitu. Kepedean gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tuh, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang ma'as sabirin. Ayat berikutnya adalah wasta'inu bis sabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya sabar dan salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya belajar sabar. Gimana Ustadz latihan sabarnya? Di sini ada yang sudah menikah? Ada yang sudah beranak? Kok beranak sih? Beranak dalam kubur. Ada yang sudah, misalnya dari yang sudah berkeluarga, bersabar begini. Kalau yang sudah punya anak misalnya, setiap pagi anak ini bikin kesel, marah-marah dan sebagainya. Tahu, ya Allah, apapun yang dilakukan oleh anak saya akan bersabar. Dari malam direncanakan sabar itu. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Kita mah dalam kesabaran jarang direncanakan. Sebelum ke al-jihad nih,
Apa-apa aja yang sering mengecewakan, siapkan saja. Apa saja yang mengecewakan saya akan bersabar dan tidak akan kecewa. Dari rumah ini. Jangan dari rumah. Ya siapa tahu ada yang traktir. Nah kan gitu. Pulangnya nanti. Nah misalnya kalau sudah direncanakan sabar. Saya kan punya anak luar biasa ya. Anak 6, yang 2 perempuan, yang 4 laki-laki. Laki-laki itu beda dengan perempuan dari segi karakter. Maka kalau tidak punya kemampuan untuk bersabar, tiap pagi menjelang sekolah itu pasti Tom and Jerry itu, Pak udag-udag. Yang satu belum bangun, yang satu belum mandi, yang satu belum sarapan, yang satu belum pakai baju. Wah, pokoknya kalau tidak sabar, pagi itu akan menjadi pagi yang mengesalkan. Sementara anak-anak berperilaku seperti itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti 6 tahun tiap pagi kita kesel. Ini awet kita. Caranya bagaimana? Sudah tahu setiap pagi anak akan bikin kesel seperti begitu. Kenapa dihadapi dengan cara yang sama? Marah-marah juga tetap tidak berubah, marah-marah juga tetap tidak begini dan begitu. Udah berarti diubah caranya. Begitu membangunkan, nah bangun, diusap kepalanya, dibisikin, udah jam 6:30, ayo bangun, mama, ayah sudah nyiapin sarapan. Kan lebih enak. Bangun, udah mau jam 7, sok siap. Allah, ini siga pareman. Padahal ke anak sendiri ini horor. Dan ini banyak terjadi kepada ayahnya, banyak terjadi kepada ibunya. Kalau membangunkan pagi-pagi itu kayak Tom and Jerry. Pak udah diancam. Untung anaknya hirup oke. Butuh latihan nggak sabar begini? Butuh. Setiap hari kita berdampingan dengan anak, setiap hari kita hidup dengan anak. Kalau tidak berlatih diri dengan anak, dengan siapa lagi? Bukankah seorang ayah itu akan menjadi nampak bijak setelah lahir di tengah mereka seorang anak? Bukankah seorang ibu itu menjadi bijaksana karena dia dilatih langsung dengan keturunannya? Karena kecenderungan kita lebih sabar kepada anak orang lain. Kalau ada anak tetangga yang bikin nakal, kita bisa menahan diri lebih bijak lagi. Nah, jangan begitu ya sayang ya. Lembut ke anak tetangga mah, kunaon jadi horor ke anak sorangan. Kan sabar itu untuk diri kita. Maka teman-teman ayo berlatih. Karena sabar ini akan datang setiap sabar ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dimanapun. Bijak, gitu ya. Nah, orang bijak itu bukan karena berumur, bukan. Orang bijak itu karena tadi menghadapi berbagai pengalaman. Saya punya anak itu, subhanallah. Teman-teman, laki-laki itu bersiap-siaplah akan lebih menjengkelkan cara mendidiknya. Memang ada masa-masanya Allah menghibur kita dengan lucu gitu ya. Coba kita punya anak misalnya, usianya baru 2 tahun, 3 tahun, baru bisa baca bismillah aja udah bangga. Makanya kalau di DTA, TPQ itu suka ditampilkan, itu bangga sekali anak. Kenapa? Karena ketika anak-anak itu tampil, bukan pinternya tapi lucunya. Baca Al-Ikhlas sepotong-sepotong salah, itu bangga kita, diketawain. Coba kalau bapaknya tampil baca Al-Ikhlas salah, dibaledo kan ku istri, ngerakun urang mana gitu. Nah jadi di antara puncak keberhasilan manusia adalah ketika sudah menyatukan 2 amalan yang sangat istimewa dalam hidupnya, yaitu dia tertib dan baik dalam sholatnya, dan dia selalu mempelajari hidupnya dengan lebih sabar. 2 ini ketika sudah muncul dalam diri kita, maka jadilah kita menjadi orang yang saleh. Kenapa? Karena sholat, di balik sholat ada ketaatan kepada Allah. Sabar, di balik kesabaran ada kepasrahan kepada Allah. Orang yang taat dan orang yang pasrah adalah manusia yang sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan dia mengikuti. Artinya belum termasuk sempurna jika sholat kita belum terjaga dan sabar kita belum terjaga. Jika sholatnya sempurna,
sabarnya belum baik, belum sempurna. Jika penyabar tapi belum menjalankan sholat, maka belum sempurna. Bukan tidak baik, tapi belum sempurna. Karena orang-orang yang dimintakan oleh Allah, dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, salah satu di antara karakter orang yang soleh adalah dia sabar dan dia juga yang menjaga sholatnya. Teman-teman, waktu kita sudah jam 11 lebih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai pada saat yang sama kita sedang memupuk asa dan mimpi di masa depan. Pada saat yang sama kita sudah kehilangan umur beberapa tahun. Jatah usia kita semakin hari semakin berkurang. Karena pada dasarnya setiap desah napas kita adalah menuju kematian. Sehingga amal yang soleh akan menjadi keringanan kita di yaumil akhir nanti. Jika ada pertanyaan atau koreksi, menambahkan atas kekurangan yang saya sampaikan atau mengoreksi atas kesalahan yang saya sampaikan, dipersilahkan, masih ada waktu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.